Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Apa kabar semua? Sehat-sehat semua ya. Mari saya ingin lihat tangan-tangannya yang bersukacita. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Oh haleluya. Biar perhatian kita hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oh terima kasih Yesus. Oh mari setiap kita buka hatimu di hadapannya. Tundukkan kepalamu. Kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan, umat-Mu datang menghampiri-Mu. Hadirkan pribadi-Mu yang besar di tempat ini. Nyatakan kebesaran-Mu yang dahsyat atas umat-Mu Bapa. Lawat semua umat-Mu di tempat ini Bapa. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Beracaralah Bapa. Demi nama Yesus, Allah kami yang hidup dan perkasa. Mari setiap kita yang rindu mengalami Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah Tuhan kita yang hebat. Sorak-sorai penghormatan bagi Allah kita yang dahsyat. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, yes Lord. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Buka hatimu. Buka hatimu di hadapannya. Sungguh hati kami percaya Bapa. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab itulah kami mau memuji-muji Engkau. Nyatakan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yes Lord. Yesus, Kaulah perlindunganku. Yes. Nyatakan sekali lagi di hadapannya. Tuhan, Kaulah
Kita berdoa terjadi breakthrough di tempat ini. Terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Oh, kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yes, Lord. Terima kasih untuk lawan. Oh, haleluya. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Kami gak mau berhenti menikmati-Mu Tuhan. Terus bekerja. Terus bekerja. Lawat. Penuhi. Penuhi Tuhan. Oh, Rabbushikiria. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi setiap kita yang menghormati hadirat Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan yang terdahsyat. Haleluya. Yes Lord, kami mau menyanyikan kekuatan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik. Kaulah kota benteng kami Tuhan. Nyatakan namanya Tuhan, benar yang
Engkau satu-satunya pribadi yang terhebat Tuhan, yang memiliki segalanya. Terima kasih Bapa, kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Lord Jesus. Terima kasih. Engkau yang paling mengenal setiap kami Tuhan. Engkau yang paling mengenal setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun yang kami alami, kami hanya mau memandang-Mu Bapa. Yes Lord Jesus. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit suram, meski langit tampak suram, awan gelap hadapi badai, lewat gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Terima kasih Yesus. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. nyatakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Angkat pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kasih setiamu Ya Tuhan. Yes Lord. setiap waktu Dalam dalam hidupku, hidupku, Kau tak pernah tak tinggalkan. pernah Kau tinggalkan. Apapun yang saudara alami, meski langit tampak suram, apapun masalah saudara, Awan gelap sekalipun pengharapan belum kita lihat, percaya hadapi badai, lewati gelombang lewati gelombang, yang takkan tinggalkanmu. pernah Kau tinggalkan Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Walau 1000 rebah
Kami tidak akan pernah rebah. Kami tidak akan pernah goyah. Amin. Sebab kami tahu Allah yang kami percaya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Allah yang menciptakan kami. Yes. Allah yang mengasihi kami. Amin. Allah yang peduli kepada Yes, kami. Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tak terhingga rasa syukur kami kepada Allah kami yang agung. Kepada Tuhan kami yang mulia. Yesus yang menjadi junjungan kami. Dan di pagi hari yang indah ini, ya Tuhan, kami bersama-sama menaikkan pujian pengagungan kami, penyembahan kami. Kiranya Bapa berkenan atas semuanya itu. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan titah-Mu, mendengarkan perintah-Mu, yang mengarahkan kami, yang meneguhkan kami, yang membawa kami hidup untuk menyenangkan Bapa di surga. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap umat-Mu hari ini. Setiap kami yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit sembuh dalam nama Yesus Kristus. Berbicaralah demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Boleh buka nggak Pak? Saya agak susah napas. Maklum lah. Mungkin karena umur. Gaya. Oke Bapak Ibu, Shalom. Perkenalkan, nama saya Pendeta Margiot Butar-Butar. Saya sahabat Pastor Daniel, sahabat Pastor Steven. Kita bersahabat dan memang kami keluarga sebenarnya. Keluarga banget, keluarga dekat. Dari Adam dan Hawa, kami masih satu. Dan saya bersyukur hari ini saya sedang berbicara di hadapan keluarga-keluarga saya. Yang setuju katakan amin. Tolong colek yang di kanan. Yang khotbah keluarga kita tahu. Amin ya. Istri saya satu namanya Anita. Anita itu artinya manis. Anak saya 4. Anak 4. Tadinya saya minta Pastor Steven kalau boleh 5 mah. Supaya banyak jemaat. Itu intinya ya. Tapi istri saya bilang boleh 5. Tapi yang kelima yang lahirin kamu katanya. Makanya saya sedang mengandung ini. Anak saya yang pertama Peter yang depan, yang samping saya. Ya, saya ajak dia. Tolong dong ayo temani papa. Minimal kau lihat worship leader mereka, pelayanan mereka. Ada yang bisa kita tiru. Coba lihat. Ya karena saya dengar ini present worshipnya keren katanya. Kata teman saya, Pak Pen Juliar. Keren Pak, ajak nanti anaknya. Maka saya ajak. Ya. Tapi ternyata saya nggak salah, ya. Oke, haleluya, puji Tuhan. Jadi yang di samping ini anak saya, ya. Dia masih SMA kelas 2, namanya Peter. Itulah perkenalan kita. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah agak dewasa, yang punya anak gadis, jangan berpikir atau berdoa. Mudah-mudahan yang khotbah bisa jadi mantu, nggak bisa lagi. Karena bapak ibu, saya pernah memberikan satu penyuluhan pengarahan tentang kurikulum 2013 di Palu. Sebelum tsunami di Palu. Saya ngomong dikirain saya masih anak muda. Lalu ada ibu-ibu. Tahu di Palu ya. Dari Tentena ini. Dari Tentena apa Donggala saya kurang paham. Lalu dia bilang, anak sudah punya pacar kah? Saya udah punya anak. Oh saya kira bisa jadi mantu kah katanya. Oh tidak. Enggak bisa. Jadi ibu-ibu yang sudah agak mungkin ada anaknya gadis jomblo, ingat ini sudah Oke, terima kasih buat Pak Pendeta, Ibu Gembala semuanya, hamba-hamba Tuhan, para jemaat Tuhan. Terima kasih. Hari ini
bisa saya buka? Saya kirim tadi ke Pak, bisa nggak? Oke. Maaf Bapak Ibu, saya kaget ternyata ada orang ganteng di depan saya. Maklum, kita dari gunung. Oke, boleh dibuka yang kedua atau yang mana saja. Pokoknya hari ini kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Saya tunggu dulu yang dibuka yang mana, sebab saya salah buka nanti CV saya ini. Pokoknya yang multimedia itu kayaknya nggak asing buat saya. Sepertinya kami udah kenalan. Kita bertemu di bumi dan di surga nanti pasti akan ketemu. Amin ya. Pastikan Bapak Ibu kenali wajah saya supaya nanti di surga kita udah pernah ketemu. Oke. Yang mana aja terserah, yang mana nih buka. Nggak bisa dibuka? Kalau nggak bisa biar saya buka sendiri. Dibuka di sini maksudnya. Oke, kita tunggu ya. Bapak Ibu saya menggembalakan di salah satu gereja Suara Kebenaran Injil di Citra 8. Ya, Citra 8, Pak Gem sudah pernah khotbah di sana. Pastor Stephen juga sudah pernah, mereka orang-orang luar biasa. Ya, udah pernah memberkati jemaat kita di sana. Thank you very much untuk kepercayaannya dan untuk kesediaannya. Oke ya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara tentang jemaat yang misioner, saya mau sampaikan supaya kita menjadi satu frekuensi, satu paham, karena misioner nanti akan luas kalau tidak kita kerucutkan. Kalau saya mau boleh sampaikan, disebut jemaat misioner adalah jemaat yang punya prinsip all out untuk Tuhan. Jemaat yang misioner bisa? Ada? Nah, kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya lanjut ya. Saya bawa ada hadiah kecil. Pemusiknya nggak ada, saya minta satu orang. Saya minta satu orang yang agak imut-imut gitu ya. Yang baju merah sudah, yang baju merah. Masih gadis kah? Hah? Belum? Sudah sini. Pokoknya kita sama-sama sudah, karena saya lihat dia lebih langsing dari saya. Ibu di sini sudah ngadap ke jemaat. Oke. Bapak Ibu, saya ingin buat ada yel-yel. Tolong dengarkan saya sebab saudara harus bisa menjadi pelaku firman. Kuncinya harus mendengar. Amin ya. Saya ingin tes jemaat GBI TCC ini dengar-dengaran enggak? Kalau enggak dengar-dengaran, impossible bisa bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah ataupun menjadi jemaat yang all out untuk Tuhan. Kalau saya nanti mau, Bu, maaf ya, boleh saya gini, touch gitu ya. Tolong ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, 1, 2, 3. Kalau saya sentuh nanti, Ibu siapa kan nama? Sarah. Saya jadi takut salah pilih kayaknya. Ini urusannya dengan Abraham. Ibu Sarah, jemaat yang sebelah kanan saya harus dengan semangat berkata, keluarga kita Tuhan berkati. Coba saya sentuh Ibu Sarah yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ngomong, keluarga kita, Tuhan, saya tes. Yang sudah paham, tolong lebih semangat dukung saya. Yang sudah paham, yang sudah pernah dengar model begini, jangan bilang, udah pernah Pak. Kalau begitu saya malu nanti ya. Tolong yang sudah paham, semangat dukung saya. Oke, tes. Masih ingat nggak? Takutnya lupa. Saya sentuh kanan, yang sebelah kanan yang deklarasi. Kalau sentuh sebelah kiri bahu ibu, nanti jemaat yang sebelah kiri ngomong begini, gereja kita keren, oke? Oke? Coba tes dulu. Oke, itu belum keren ya, harus pakai jempol. Oke, kalau saya sentuh sebelah kanan, kita berkata, keluarga kita, Tuhan, sambil angkat tangan, keluarga kita, Tuhan berkati. Coba tes. Masih 25%.
Ulang, tes. Naik 35. Ulang. Ini baru berarti nyambung ya. Oke, siap ya, bisa konsentrasi ya. Suka-suka saya mau sentuh yang mana? Bugam, maaf ya Bugam ya. Ini enggak maksud ngerjain, ini orang penting ini. Kalau enggak kita bisa bermasalah nanti sama bangsa Israel. Oke, siap? I'm sorry, saya pakai tangan kiri. Keluarga kita Tuhan berkati. Padahal kayaknya lebih banyak, ini hampir ribuan. Ini suaranya puluhan ribu. Ulang. Kayaknya nggak percaya diri ngomongnya. Bapak-bapak imanin aja dulu. Keluarga kita Tuhan berkati. Amin ya. Ulang. Tepuk tangan buat mereka. Oke, sekali lagi. Tepuk tangan buat ini, keren banget, keren banget. Tolong kasih satu bingkisan. Bu, nanti bukanya setelah ibadah, nanti takutnya terganggu. Kasih satu, ibu mau pilih mana? Pilih mana warnanya? Hijau atau putih? Atau krem? Satu aja, jangan. Ini, hijau atau keren, ibu yang milih. Ini nasib loh ini. Ibu yang pilih mana? Tarik. Bawa ibu bawa pulang ya. Terima kasih Bu ya, Bu Sarah, thank you very much. Bapak, Ibu, Saudara, berbicara tentang jemaat yang misioner atau all out untuk Tuhan. Berarti kita harus belajar memahami tentang keagungan Tuhan kita. Kita tidak akan mungkin all out untuk Tuhan kalau kita nggak paham benar, nggak sadar benar kalau Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang agung. Amin. Jemaat kita pernah nggak berpikir bahwa betapa Tuhan sangat mencintai kita padahal Dia pribadi yang agung. Sadar nggak sih kita? Pernah nggak sih kita merenungkan? Lanjut ya, lanjut karena ini sudah beberapa kali ya. Saya sudah lanjutkan tadi. Lanjut terus. Pernah nggak kita berpikir, mengapa kira-kira Yesus sampai rela mati demi hidup saudara dan saya? Mengapa sampai Yesus yang agung, yang penguasa langit dan bumi, penguasa seantero zagat ini, dia harus rela membatasi dirinya. Dia yang mulia, dia yang agung, rela menjadi terbatas demi saudara dan saya. Kalau kita menyadari keagungan cinta yang mulia ini, maka sepatutnya lah kita akan membuat satu dekret bahwa aku harus all out untuk Tuhan. Amin. Tanpa kesadaran yang hakiki yang dibangun dengan cara saksama, saudara dan saya tidak akan pernah berani berkata, aku all out untuk Tuhan. Maka sadarilah betapa saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi pendeta Margiot ini sedang berbicara di hadapan jemaat Tuhan yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu saat ini, bagaimanapun kondisi hidupmu, seperti apapun saat ini tatanan ekonomimu, yang saya mau sampaikan, engkau sangat dicintai oleh Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Katakan sama-sama, saya sangat dicintai oleh Tuhan. Tolong ngomong kepada yang di kananmu. Bro, you dicintai Tuhan tahu. Lalu balas dong, you juga bro, gitu ya kan. Amin. Kita ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Amin ya. Next, lalu Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa totalitas hidup kita ini bagi Dia? Amin. Sadarlah, bangun satu kesadaran terus menerus. Kemanapun kita melangkah, apapun yang sedang kita kerjakan, dalam berbisnis, dalam bekerja sebagai karyawan, sadar bahwa totalitas hidup kita ini harus bagi Dia. Amin. Sehingga saat saudara berbisnis, saudara sadar, kalaupun satu kali kelak aku diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Aku mau lewat semuanya itu Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Tuhan harus dimuliakan. Karena totalitas hidup kita adalah bagi Dia. Katakan amin. Lanjut terus bro. Dalam Filipi 1 ayat 21, next lanjut. Dikatakan seperti ini. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus membangun dinamika pelayanannya dengan satu pemahaman. Bagi dia hidup adalah Kristus. Amin ya. Bagi kita hidup harus menjadi kepentingan Kristus. Kalau kita hidup, kita mau berjuang hidup bagi Dia. Maka kalau ada lagu, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta selama-lamanya hidup kita harus bagi Dia. Kata selama-lamanya artinya all out untuk Tuhan. Apapun yang saudara alami. Kalau mau foto bilang biar saya gaya. Maaf Bu ya, saya suka bercanda Bu. Oke, bercanda. Oke. Jadi kita ini hidupnya all out untuk Tuhan. Amin ya. Apapun yang saudara alami, apapun yang kita hadapi, pastikan Tuhan harus dimuliakan di atas semuanya itu. Amin. Dalam realita hidup ini kadang-kadang ada pasang surut. Kadang-kadang bisa sakit. Betul apa betul? Kadang-kadang kita begitu sehat. Dalam keadaan sakit, bahkan dalam keadaan sehat, hidup kita mau harus total untuk Tuhan. Dalam keadaan sakit kita tidak mau melukai perasaan Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara mulai mungkin rematiknya mulai kambuh. Encok. Jalan, aduh Tuhan di mana Tuhan? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Setan pergi. Lalu setan bilang, ya lama, gue kagak ngapa-ngapain. Setannya stres. Buset ini anak Tuhan. Mentang-mentang jemaat yang aktif, setia ibadah di GBI TCC, dikit-dikit gue disalahin. Gue kagak ngapa-ngapain, ya ampun ya Tuh. Ya ampun ya Allah. Ya ampun.
Gue kagak ngapa-ngapain. Dia sendiri yang makannya nggak jaga-jaga. Dia sendiri semua yang tidak bergerak dihajar, dilahap. Yang wajar dia sakit. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan mungkin agak encok kita mau berdoa, Tuhan sakit Tuhan. Tetapi nggak ada alasan selama napas masih di tenggorokan. Masih bisa melangkah ke lantai 2, ke GBI TCC. Aku harus melangkah. Maka Pastor Stephen Pak Gem lihat, lah ibu kenapa? Sakit Pak Gem. Pak Gem akan semangat. Dia akan berpikir, jemaat gua walaupun sakit di pinggang tetap all out untuk Tuhan. Amin. Enggak langsung bangun. Pak Gem kan tahu aku sakit encok. Aku enggak bisa ibadah. Lalu Pak Gem bilang, ya udah enggak apa-apa. Tiba-tiba Pastor Stephen disuruh kunjungan. Ketemunya di mall. Katanya sakit encok. Di mall berkeliaran. Nah ini enggak all out untuk Tuhan. Kalau mau bohong tipu-tipu gembala, kata orang Papua mau tipu-tipu gembala, tipu-tipunya yang bersahaja. Loh, apa gembala mau enggak, jangan buat kecewa. Nanti Pastor Stephen lihat, katanya sakit. Langsung ditelepon Pak Gem. Pak Gem ternyata sibuk sedang di Korea. Ditelepon Ibu Gembala. Bu Gem, dia enggak di rumah, adanya di mall. Kami kunjungannya ke mall. Bu Gem mikir, buset ini jemaat. Padahal mungkin Ibu Gembala sudah doa, Tuhan dia sedang sakit. Sembuhkan dalam nama Yesus. Doa peperangan dilaksanakan. Ternyata jemaatnya sendiri yang memang bilang aja enggak niat. 1000 alasan bisa kita bangun. Tetapi kalau kita all out untuk Tuhan. Dalam segala keadaan. Kita mau sungguh-sungguh jam ibadah pertama harus tetap full. Amin ya. Amin ya. Gitu. Kita mau all out jadi jemaat yang all out untuk Tuhan. Dalam segala keadaan, bahkan dalam keadaan sakit pun, kita mau tetap memuliakan Tuhan. Kita tidak mau membuat Tuhan kita terluka. Percuma gue melayani. Gue udah kasih persembahan baik-baik. Tetap gue begini, besok gue gak mau lagi ibadah. Ini melukai perasaan Tuhan. Malaikat bilang gini dalam hati, cuman karena kita sudah pekat telinganya, terlalu banyak mendengarkan bisikan dangdut mania. Jadi gak mendengarkan suara roh lagi. Malaikat ngomong gini, nenek. Padahal masih muda, dikatain nenek karena ceret-ceret terus. Nenek, lu yang rugi kalau lu kagak dekat sama Tuhan. Tuhan mah kagak rugi. Tapi kita nggak dengar. Karena sudah terlalu pekat dengan suara yang lain. Kita merasa kita berjasa. Dan kita merasa meluapkan emosi kita. Saat kita membalas dendam, tidak mau ibadah. Yang rugi siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Diri? Apakah Tuhan rugi? Ingat gak pernah Yesus ngomong kepada, bukan Yesus. Yohanes Pembaptis pernah ngomong kepada bangsa Israel. Apakah engkau berpikir bahwa Tuhan tidak bisa membuat batu-batu ini menjadi keturunan Abraham? Jangan terlalu percaya diri. Hai kamu keturunan ular beludak. Kasar banget Yohanes ngomong gitu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan sama sekali tidak pernah rugi. Saat kita jauh dari Tuhan. Tolong sampaikan kepada hatimu. Hatiku. Tuhan tidak rugi kalau engkau jauh dari Tuhan. Tapi engkau beruntung. Kalau engkau melekat dengan Tuhan. Engkau beruntung di bumi yang fana ini. Dan beruntung juga di kekekalan di kerajaan surga di masa yang akan datang. Jangan sampai double banget buntungnya. Sudah sengsara di bumi. Sengsara di akhirat. Mau ngapain? Amin bapak-bapak, ibu-ibu. Amin anak muda. Amin. Kita harus sadar bapak ibu saudara. Apapun yang kita alami Tuhan izinkan.
supaya membuktikan bahwa kita mau all out untuk Tuhan. Amin. Itu dalam keadaan sakit. Yang lebih parah, bukan dalam keadaan sakit, dalam keadaan diberkati. Saat dia belum maksimal diberkati Tuhan, ibadah rajin di GBI TCC. Saat dia sudah dilimpahi berkat oleh Tuhan, dia berpikir, buset dah parkiran di GBI TCC begitu amat. Kagak pakai lift. Buset, dengan kondisi gua seperti ini, jalan sudah mulai ini toh, parlente, udah mulai jalan begini, buset dah. Naik ke lantai 2 kagak pakai lift, nggak kelas gua banget. Mulai sombong. Ini parah. Dia sadar bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Amin ya. Nah, orang seperti ini sebenarnya kalau saya mau katakan tidak pantas diberkati. Maaf ya. Karena kalau dia diberkati dia semakin liar. Semakin tidak hormat kepada Tuhan dan kepada hamba-hamba Tuhan. Dia melihat Pastor Steven. Bajunya saya bisa taksir. Ya bajunya begini mau ngomong sama gua. Lah repot. Tolong tidak ada yang seperti ini ya Pastor Steven ya. Kalau ada yang seperti itu Bu Gem kayaknya nggak ditumpang tangan. Ditumpang kaki. Itu masih mending daripada tumpang tanah. Innalillahi. Doanya nggak begini lagi. Dalam nama Yesus. Tapi harus berdoa. Silakan. Tunduk di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu sayang sama kita. Saat saudara nanti dari tempat ini mungkin ada yang mulai Tuhan angkat secara status sosial. Finansialnya semakin diberkati Tuhan. Kita harus semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau berkata bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang benar Bapak Ibu. Jadi dalam keadaan sakit kita harus tetap menyenangkan hati. Jangan menggerutu. Apalagi salahin orang lain. Cari kambing hitam. No. Jemaat GBI TCC bukan mental demikian. Tetapi kita adalah jemaat yang misioner. Apa itu jemaat yang misioner? Jemaat yang all out untuk Tuhan. Amin ya. Model jemaat seperti ini, waduh enak gembalanya. Saya juga mau jemaat saya begitu. Kalaupun nggak dikunjungi, dia berpikir pasti tim penggembalaan di gereja kami sibuk menata jemaat-jemaat yang lain. Amin ya. Maka dengan ini saya akan memberikan diri. Membantu tim penggembalaan. Jemaat yang tidak terperhatikan, saya perhatikan. Maka dia berdoa, Tuhan tolong berikan aku kemampuan. Lewat itu, aku mau menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti ini yang dijempol. Baru disebut misioner. Next, lanjut. Kita mau melihat. Terus, tolong ikutin aja karena saya udah sampaikan beberapa ya. Hari ini, Pak, dikasih info kan, saya suka kebablasan. Biasa guru itu suka lupa. Suka lupa waktu. Tolong nanti belakang kasih kode ya. Oke, saya senang ya gitu. Oke, pasti masuk surga orang-orang baik seperti itu. Hari ini kita berbicara, next lanjut. Hari ini kita berbicara ciri jemaat yang misioner atau all out untuk Tuhan. Baca sama-sama. 2, 3, ya. Tidak. Sebab apapun yang ada pada kita adalah titipan untuk. Jangan sesuka hati. Jemaat yang misioner yang all out untuk Tuhan. Dia tidak merasa memiliki apapun.
Tadi kami diskusi dengan anak saya. Kenapa di Alkitab itu jujur banget? Alkitab kita jujur banget. Orang-orang dalam Alkitab kita walaupun hebat punya nama yang keren. Tadi ada Ibu Sarah. Ibu Sarah punya suami namanya Abraham. Tapi kalau Ibu Sarah yang ini suaminya nggak tahu ya, biarlah Bang Suri, saya nggak tahu. Yang pasti bukan Abraham. Nanti kalau siapa tahu dari sini Abraham, enggak, saya nggak merasa. Iya kan, saya nggak merasa Pak, saya ya, bukan Pak, gitu ya. Ini maksud saya yang di Alkitab, ya Bapak Ibu ya. Dalam Alkitab kita sangat jujur banget. Abraham yang begitu keren, bapak orang beriman. Ternyata Alkitab juga mengangkat sisi kelemahannya. Dia pernah juga ragu terhadap janji Tuhan. Makanya sewaktu Tuhan memberikan dia keturunan, namanya siapa? Anak kandungnya asli Ishak. Sewaktu Sarah sudah menopause, istrinya, Sarah bilang begini, aku nggak mungkin punya anak, sudah mati haid. Ibu-ibu tahu ya kalau udah mati haid nggak mungkin bisa berprokreasi lagi. Lalu dia mungkin bukan dari saya, ambil aja budak saya itu. Nah, zaman dulu perbudakan. Nah, mungkin dari dia lah. Lalu Abraham berkata, ya udah. Padahal Tuhan bilang apa? Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir dari suami masa mudanya, dari istri masa muda. Lalu diambillah itu. Singkat cerita, Tuhan tidak berbicara kepada Abraham 13 tahun. Tuhan menunjukkan dia kecewa dengan keputusan itu. Tetapi dia menunjukkan cintanya. Dia datang kembali memperbaharui janjinya. Abraham, engkau akan memiliki keturunan seperti pasir di tepi pantai. Istrimu Sarah akan melahirkan. Singkat cerita, lahirlah anak bernama Ishak. Saya yakin ini Pak Abraham dengan Ibu Sarah ini sedang asik-asiknya cinta-cintanya kepada anak semata wayang. Jangankan anaknya 1, anak saya 4 Bapak Ibu Saudara. Walaupun kadang-kadang yang 1, kadang ini tetap kita cinta, betul nggak? Walaupun 4, apalagi cuma 1. Mungkin dia anak nggak boleh terkelupas sedikit pun kalau jatuh. Kamu Mbak, kamu kerjaanmu apa Mbak? Lihat. Mungkin begitu, benar nggak? Iya betul ya. Anak kita 2 pun, aduh kalau ada pembantu di rumah selebor, aduh. Senang apa marah? Marah. Kamu gak lihat? Apalagi yang lihat itu neneknya. Waduh bisa lebih cerewet dari emaknya. Mohon maaf yang sudah oma ya. Mohon maaf. Itu cucu gak boleh disentuh. Padahal dulu anaknya sering dicubit. Cucu kagak boleh gitu ya. Mungkin itu. Barangkali Abraham ini saking cinta banget kepada anaknya dan Sarah. Lalu Tuhan bilang apa? Abraham, persembahkan anakmu. Persembahkan anakmu, Abraham. Karena Tuhan tidak mau ada sesuatu yang lebih utama, lebih dominan, lebih berharga bagi kita selain daripada Dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki kita tidak merasa memiliki apapun. Tuhan mengetes Abraham. Dia merasa gak bahwa anak itu adalah miliknya. Atau dia merasa bahwa anak ini pun adalah titipan dari Tuhan. Itu pergumulan berat. Sampai-sampai ada orang aliran sekarang ini yang berkata, Ishak itu idiot. Makanya bapaknya rela mengorbankan. Ada. Dekat-dekat sini. Itu jemaatnya ribuan. Gila. Ada teologi yang begitu. Ibadahnya rame Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata, Ishak itu normal.
Dan kalau saudara membaca Alkitab, dia diperlihatkan bagaimana dia memiliki kualitas iman yang meniru papanya. Sewaktu dia di Filistin, di Gerar, dia terjadi kelaparan. Dia punya iman sama seperti papanya. Orang lain berkata tidak mau menabur, tapi dia menabur. Dia berpikir mungkin kalau saya menabur, ada kemungkinan berhasil. Walaupun besar kemungkinan tidak berhasil. Tapi dia punya pemikiran yang sama. Meskipun aku tidak menabur, tidak mengubah, maka lebih baik aku melakukan yang benar. Taat kepada Bapa di surga. Amin. Taat. Bapak ibu saudara, kita tidak merasa memiliki apapun di dunia ini. Kalau saudara punya harta yang berlimpah, puji itu. Tetapi jangan saudara merasa ini aku. Tetapi saudara harus merasa bahwa segala sesuatu yang kita punya bersumber dari Dia. Bagi Dia. Amin. Halo Bapak Ibu. Orang seperti ini pantas diberkati. Layak. Dia tidak seperti cerita yang pertama. Ya ampun, gua perlente begini. Dia tetap rendah. Orang yang seperti ini Bapak Ibu tidak mau sesuka hati menggunakan fasilitas yang dia punya dengan menyenangkan hawa nafsu. Bapak-bapak, mohon nih kalau engkau diberkati Tuhan, jangan berpikir mengganti atau menambah istri. Tolong saya mau bilang bapak-bapak bilang amin. Yang tidak bilang amin berarti sedang mikir. Bapak-bapak katakan amin. Amin. Nah orang seperti ini. Jangan mentang-mentang dia punya. Tinggal berselancar dengan gadgetnya. Wanita bisa saya panggil hari ini. Lalu istrinya salah ngomong langsung ditekan. Apa lu? Mulut lu bisa diam gak? Bisa diam gak mulut lu? Bisa diam gak mulut lu? Bisa diam gak mulut lu? Kesetanan dia. Kesetanan. Mulutnya istrinya gak boleh lagi salah ngomong. Pokoknya salah adalah kualat. Buset. Salah ngomong kutuk. Salah ngomong talak. Menderita istri yang seperti ini. Halo bapak-bapak. Ibu-ibu, gue demen ini. Bapak-bapak mentang dia mulai jaya. Dia batuk sekali, dia pengennya dia pahami. Istrinya paham. Istrinya harus cepat bangun, lari ke dapur. Ambil minum. Kalau enggak, musibah. Orang seperti ini yang diberkati model seperti ini adalah neraka. Betul nggak? Bapak Ibu, saya punya kesaksian. Gak apa-apa ada anak saya. Waktu itu dia masih SD kelas berapa lah ini? Kelas 5 kalau berapa. Saya lagi nulis buku. Saya nulis buku pendidikan agama Kristen. Di BPK Gunung Mulia. Lalu tengah malam saya sedang bergelut, saya punya inspirasi. Saya ingin menambah kalimat yang lain. Supaya menjadi tatanan kalimat yang rapi. Sudah ada ide. Tiba-tiba istri saya, mamanya. Pak, ambil air minum dong. Sedang duduk. Lagi dapat ide, lagi mikirkan apa kalimat pengantarnya. Langsung hilang ide tersebut. Langsung murka mungkin sekitar jam 2 pagi, menjelang pagi. Mama gak lihat gak sih saya sedang ini? Saya ngomong begitu. Lalu istri saya bilang, ya udah gak apa-apa gak jadi. Dia tidur. Tetapi ide saya udah hilang. Panas. Lalu adem. Saya tarik nafas Tuhan. Oh saya kurang ajar.
Dulu waktu pacaran jangankan haus, saya udah sodorin minum. Sorry ya, saya ambil minum. Minum, saya nggak haus. Ya, minum. Setelah menikah dia butuh minum. Mama gak lihat gak? Waduh, saya merasa kok saya brengsek banget saya. Hamba Tuhan brengsek begini. Waduh. Saya marah terhadap diri saya. Saya ke dapur, saya ambil air minum. Saya bangunin, Ma, minum. Enggak apa-apa kok tadi. Maaf ya Ma ya, maaf. Sorry banget. Ya gak apa-apa kok. Kata gitu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Wih, Bapak Ibu, kalau itu masih mending. Kalau ada yang tersinggung, ganti. Bapak-bapak model seperti ini perlu ditumpang tangan. Ya tumpang kaki. Niat banget Ibu itu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu tidak merasa memiliki apapun. Kalau saudara diberkati Tuhan, sadarlah bahwa semua itu adalah dari itu. Lewat itu Tuhanmu harus dimuliakan. Amin. Itu bapak-bapak, ibu-ibu bagaimana? Kalau ibu-ibu sukses secara finansial dia lebih jaya. Biasanya lebih mudah ngomong kepada suaminya. Suami ke dapur. Ini saya ini gembala Bapak Ibu. Saya pernah kunjungan ke rumah jemaat. Saya nggak kaget, tapi saya mempelajari sepertinya Roh Kudus menyingkapkan. Saya buka, Shalom. Kayaknya baru kedengaran ada suara baru jatuh. Nggak tahu lah, mungkin ada perang Badar gitu ya. Saya masuk, Shalom, sengaja saya kencangin. Pak Pen, nanti kalau ada begitu kencangin suaranya. Saya dengar, perang gitu kan, langsung saya, Shalom. Tiba-tiba senyap. Shalom. Tiba-tiba yang buka suaminya. Pak Pendeta, Pak Gembala datang katanya. Ma, Pak Gembala datang. Manis banget. Ma, Pak Gembala datang. Lalu kita duduk. Kita duduk. Lalu istrinya, saya nggak dengar, kok batuk-batuk mulu. Kata gitu ya. Lalu walaupun saya merasa ada sesuatu yang nggak beres. Kita kan punya perasaan. Saya agak nunduk begini. Sambil berdoa, Tuhan, saya ngomong apa, kayaknya suasana nggak enak. Tapi kan saya tunduk begini kan kelihatan. Ya kan ada ini. Lalu istrinya bilang gini, gitu. Tiba-tiba suaminya ke dapur. Dibawa kita air minum. Oh berarti batuk sekali tuh suami ke dapur. Batuk kedua suami datang. Bapak, ibu-ibu jemaat GBTCC, saya berharap tidak ada model ibu-ibu seperti itu di sini. Amin ya. Meskipun secara status engkau lebih tinggi, engkau tetap Alkitabiah. Hormat kepada istri sayang kepada amin. Model seperti inilah yang bisa disebut namanya misioner. Karena Tuhan dimuliakan lewat semuanya itu. Amin ya. Ya itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ciri jemaat yang misioner all out untuk Tuhan adalah tetap fokus kepada Tuhan. Jangan menjadi tidak fokus. Tetap fokus kepada, jangan menjadi tidak fokus kepada Tuhan karena situasinya terlalu senang atau terlalu susah. Kadang-kadang situasi keadaan bisa menjadi berhala bagi umat manusia, khususnya jemaat. Karena terlalu susah dia fokus kepada kesusahan. Harusnya dia tetap bisa fokus kepada keagungan Tuhan. Jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara, mereka fokus kepada Tuhan. Makanya dalam satu jemaat, dalam surat 1 Tesalonika 5.
Ayat 16, 17, 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah. Terus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa sampai jemaat di Tesalonika dapat surat begitu? Itu sekitar tahun 50-an. Zaman aniaya hebat. Orang-orang Kristen ditangkap. Diikat pakai kawat. Dibalur pakai ter. Dibakar hidup-hidup dijadikan obor. Tetapi orang Kristen tidak melihat kesusahan itu sebagai musibah. Tetapi mereka melihat kesusahan keadaan saat itu menjadi pembuktian cintanya kepada Tuhan. Maka mereka bisa bersuka cita. Kenapa bisa bersuka cita? Karena mereka melihat Kristus ada di sana. Seorang hamba Tuhan bernama Sander Singh Selvaraj. Dia berkata seperti ini, aku tidak mau surga. Hamba Tuhan ngomongnya begitu. Aku tidak mau surga. Aku mau Kristus. Sebab jika seandainya pun aku dibuang ke neraka, kalau itu bersama dengan Kristus, neraka pun akan berubah menjadi suasana surga. Meskipun keadaan keluargamu mungkin pergumulan keluargamu berat. Engkau berdoa, Tuhan belum jawab. Mungkin engkau pernah ditipu orang lain. Engkau mungkin pernah mengalami kerugian. Tetapi ingatlah, kalau Tuhan menyertai engkau, Tuhan yang agung itu akan memberikan kita kekuatan untuk menanggung setiap persoalan kita. Amin. Yang ngomong depan ini sedang punya persoalan yang berat. Saya pernah ajak pastor, saya udah cerita juga sama pastor Steven. Saya ajak, oke, waktu habis. Wah, kamu salah ngomong, tadi harusnya. Ya, saya juga punya pergumulan, persoalan. Yang pasti setiap kita punya tetapi pergumulan tidak boleh menjadi berhala bagi kita. Cinta kita kepada Tuhan tidak akan pernah pudar. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Kita meresponi firman Tuhan yang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya ingin berdoa bagi engkau. Mungkin engkau punya pergumulan, persoalan. Engkau mungkin berkata orang tidak tahu Pak Pendeta. Tetapi saya mau katakan Tuhan tahu. Mungkin orang lain tidak bisa merasakan pergumulan persoalan yang kau hadapi. Tetapi saya mau katakan Tuhan tahu tentang persoalan yang kau hadapi. Mari arahkan hatimu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Aku ingin berdoa bagimu. Kalau engkau merasa engkau memiliki pergumulan persoalan dalam realita kehidupan ini. Mari taruh tangan kananmu di dadamu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup membelamu. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup membawa engkau mengalami terobosan demi terobosan. Mujizat demi mujizat. Bapak hamba berdoa buat setiap anak-anakmu hari ini. Mungkin di antara mereka ada yang sedang mengalami pergumulan. Baik itu sakit penyakit, baik itu pergumulan secara ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam bisnis. Hari ini Tuhan, hamba memohon, biar kiranya rahmat anugerah Tuhan, Roh Kudus bekerja bagi mereka yang lemah, kuat, yang sakit, sembuh. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang memiliki pergumulan persoalan, Tuhan berikan engkau jalan keluar. Hamba berdoa, turunlah rahmat anugerah Tuhan bagi anak-anakmu ini. Cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas melimpah atas mereka. Mengangkat hidup mereka semakin naik di hadapan Tuhan. Lewat itu bersama-sama kami akan memuliakan Tuhan. Firman-Mu telah selesai hamba taburkan
tapi rohmu tetap bekerja. Melawat mereka. Pulanglah dari tempat ini hari ini dengan membawa berkat rahmat Tuhan yang tiada terbatas menyertai hidupmu mulai hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan. Puji nama Tuhan, firman yang luar biasa. Kita percaya, sungguh kita semua boleh diberkati, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Margiot Butar-Butar. Betul Pak, saya tidak salah menyebutkan. Ya doa kami kiranya Tuhan pakai Bapak dan keluarga lebih dahsyat lagi. Amin. Baik, kembali kami ingin menyambut GBTCC, ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama beribadah di tempat ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya, kita ingin menyambut. Adakah Bapak Ibu? Oh ada di sebelah kanan saya. Puji nama Tuhan, berikan sambutan sorak-sorai tepuk tangan saudara. Ya anak muda ya. Anak muda ya, selamat datang. Selamat menikmati kasih Tuhan. Kami rindu minggu-minggu ke depan boleh bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita, amplop-amplop yang sudah tersedia di bangku Bapak Ibu Saudara. Boleh dipersiapkan dengan baik. Bagi yang belum boleh dibantu usher. Ya, oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa, kita angkat persembahan ini di hadapannya. Tuhan terima kasih, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami anak-anak Tuhan sungguh sangat diberkati Tuhan, hari lewat hari, waktu demi waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun Tuhan, segala keadaan kami Tuhan, Engkau yang jauh lebih mengetahui. Saat ini Tuhan, pagi ini kami mau belajar Tuhan, memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela. Mari Tuhan yang mengurapi setiap tangan-tangan yang akan memberi, biar persembahan ini Tuhan boleh harum di hadapan Tuhan. Mari setiap kita yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Sambil kita memberi, kita akan melihat beberapa pengumuman, beberapa kegiatan dari GBTCC. Waktu dan tempat kami persilakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Margiot Butar-Butar atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati.
Saya undang Pastor Lucia untuk membawa kita di dalam doa syafaat. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Oh, sebelumnya maaf, ini ada persembahan. Mari Pak Stephen. Ya, ada persembahan buat kita sebentar, jam 1 ada acara misi ya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta siapa Pak? Elias ya. Saudara, kita akan mengumpulkan dana misi terlebih dahulu buat Bapak Elias yang dia terbeban dengan suku Sunda. Ya saudara, Bapak Elias ini nanti akan menyampaikan firman Tuhan tentang penginjilan Bani Kedar Bani Nebayot. Jadi saudara, kita diberikan bersama-sama untuk memberikan persembahan. Ya, berikan persembahan dengan sukacita untuk mendukung pelayanan daripada Bapak Elias ini. Jadi semua juga jemaat diundang buat jam 1 siang untuk ikut seminar bersama Bapak Elias ini. Beliau asalnya dari Ambon, istrinya dari suku Sunda, dan beliau dari Bani Kedar dan sudah menjadi orang percaya Tuhan Yesus, dan dia seorang dokter. Jadi saudara yang mau untuk terlibat dalam penginjilan, dia seorang yang menguasai Islamologi. Jadi saudara yang mau ikut silakan datang jam 1 siang di tempat ini. Ya, dan sekarang kita akan mengumpulkan berkat itu untuk pelayanan, mendukung pelayanan Bapak Elias. Mari dipersilakan lebih dulu. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih buat persembahannya, semua bagi kemuliaan nama Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, yang mengucap syukur buat pagi menjelang siang ini Tuhan. Tuhan sudah memuaskan kami dalam hadirat-Mu. Tuhan sudah sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah melawat kami dan Tuhan sudah memulihkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Margiot Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapa Roh Kudus-Mu terus bekerja dahsyat dan luar biasa. Memakai hamba-Mu pendeta Tuhan Margiot ini Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin perluas Tuhan. Kuasa Allah bekerja dalam hidupnya, perluas Tuhan. Daerah-daerah Tuhan yang boleh jadi berkat Tuhan Bapak Margiot ini kepada banyak orang Bapak. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Kami percaya dia akan terus naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor, dan diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan, istrinya, anaknya, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Pelayanan mereka diberkati. Segala apapun yang mereka perbuat bagi
bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa saat ini juga Tuhan Yesus buat Bapak Gembala sidang kami, Bapak Daniel Suprianto Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, perlindungan Tuhan nyata atas hidupnya Bapak. Tuhan berkati Bapak Daniel Tuhan, Engkau terus buat dia naik bukan turun menjadi kepala bukan ekor, diberkati untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang Bapak. Setiap usaha pekerjaannya, pelayanan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya Tuhan Roh Kudus terus bekerja dahsyat dan luar biasa Tuhan dalam kehidupannya Bapak. Tuhan terima kasih banyak Bapak, kami juga percaya Tuhan istri dan anaknya semua aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkati Ibu Vera Tuhan untuk jadi kesaksian bagi banyak orang. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan Ibu Vera. Ibu Vera menjadi seorang yang berdiri atas nama Tuhan, membawa setiap umat Tuhan, membawa setiap hamba-hamba Tuhan di kehadapan-Mu Bapa. Tuhan kami percaya melalui doanya kuasa Allah bekerja dahsyat dan luar biasa. Berkati Ibu Vera Tuhan, Bapa terus Tuhan Roh Kudus bekerja dahsyat dan luar biasa. Kami percaya kedua hamba-Mu ini Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan, pewahyuan dari Tuhan terus mengalir dalam hidupnya. Urapan Tuhan terus bekerja luar biasa. Tuhan tambahkan mereka kepekaan akan suara-Mu Bapa, sehingga mereka hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan setiap visi dan misi yang Tuhan percayakan kepada mereka semua Tuhan boleh dapat dilaksanakan oleh karena pertolongan daripada Roh Kudus. Tuhan terima kasih banyak Bapa, kami percaya anak-anak mereka aman dalam perlindungan Tuhan, sehat, kuat, cerdas, pintar dan punya masa depan yang cerah karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa Tuhan buat Om Swan Tuhan, dari tempat ini kami berdoa, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, jamah Om Swan, sembuhkan Om Swan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, Om Swan kembali pulih Tuhan. Proses pengobatan semua berjalan dengan lancar, semua makanan minuman yang dia boleh terima Tuhan diberkati oleh Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapak, kami percaya Tuhan Om Swan, mama dari pastor ini Tuhan sembuh karena kuasa biru-biru darah Yesus. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya semua keluarga besar pastor dilawat oleh Tuhan. Tuhan kami berdoa Bapak juga keluarga daripada Ibu Vera Tuhan, mau papanya, kakaknya semua diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat semua pastor yang ada di tempat ini. Baik itu Tuhan Pastor Stephen dan keluarganya Tuhan, Pastor Ferry dan keluarganya, juga Pastor Tuhan saat ini tuh Esra dan keluarganya Tuhan, semua Tuhan yang di Cikupa, semua pastor yang memimpin Tuhan juga di Batam Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memakai setiap kami menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kami boleh layani. Tuhan Kau tambahkan hikmat, pewahyuan, pengetahuan daripada Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami dan keluarga kami menjadi saksi Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati semua pekerjaan usaha, pelayanan kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan terima kasih, keluar masuk kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dahsyat dan luar biasa. Biarlah Tuhan melalui pelayanan kami nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terima kasih, kami juga memberkati core team yang ada di tempat ini Bapa. Berikan kesehatan, kesatuan hati, berkati core team, semua keluarganya diberkati, aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam pelayanan mereka Tuhan pakai luar biasa, Tuhan urapi dahsyat dan luar biasa. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa saat ini juga Tuhan buat setiap jemaat Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapak. Biar Tuhan berkat Allah tercurah atas setiap jemaat-Mu. Setiap pekerjaan, setiap pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang menderita Tuhan berikan penghiburan daripada Roh Kudus. Bapak kami berdoa. Biar kalau yang malas ke gereja Tuhan datang buat mereka Tuhan memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga mereka bergiat lagi datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Kami menyerahkan Tuhan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas mereka berlimpah-limpah. Kami juga bersyukur buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini Bapak. Baik itu WL, pemusik Tuhan, singer Tuhan, yang asar Tuhan, juga multimedia Tuhan.
Tuhan yang mengajar sekolah minggu, yang berdoa semua Tuhan, berkati pelayanan mereka semua Bapa. Pakai mereka dahsyat dan luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kami juga memberkati saat ini kota kami Jakarta. Biar Jakarta dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Lawatan Allah terjadi, shalom atas Jakarta. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota Jakarta. Jakarta aman terkendali karena Tuhan yang mengendalikannya Bapa. Tuhan terima kasih, berkati kota Jakarta di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, bangsa kami Indonesia diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Khusus kami berdoa Tuhan, buat tahun 2024 Tuhan, untuk pemilihan presiden kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berdaulat atas bangsa kami, Engkau memerintah atas bangsa kami, dan Engkau sendiri akan Tuhan memilih pemimpin di bangsa kami. Orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, jadi saluran berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dan saat ini Tuhan, kami siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah ke rumahmu, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas kita semua berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita, itulah yang memberkati kita semua mulai saat siang hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan amin.